Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam hari ini kita lanjut pengajian kitab Mabadi Awwaliyah di Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima, yaitu An-Naskhu. An-Naskhu wa huwa lughatan. Nasakh itu menurut bahasa. Al-izalatu yaitu menghapus. Muzil itu menghapus. Izalah itu menghapus. Yuqalu dikatakan nasakhatis syamsu az-zillah. Menghapus oleh matahari itu akan kegelapan. Menghilangkan matahari itu akan kegelapan. Idza azalathu, apabila menghilangkan oleh matahari itu hu akan azil, kegelapan itu. Wa rafa'athu, dan mengangkat oleh asyamsu akan kegelapan. Bim bisatiha, dengan bentangannya, matahari. Jadi kegelapan itu terhapus, dihilangkan dengan cahaya matahari. Terangkat, ya, matahari itu mengangkat akan kegelapan tersebut. Itu artinya nasakh menurut bahasa. Waqila, dan orang kata makna dari an-nasakh itu adalah apa? An-naqlu, yaitu memindah. Min qaulihim, daripada perkataan dua musannif, dan min qaulihim, daripada perkataan mereka, itu para ulama, nasakhtu ma fi hadzal kitab. Nasakhtu, aku memindahkan. Kalau diartikan sekarang an-naskhu itu makna an-naqlu. Nasakhtu, aku memindahkan ma, sesuatu, fi hadzal kitabi, pada ini kitab. Idza naqaltu, apabila aku memindahkan ma, sesuatu, fihi, pada kitab itu, ila akhara, kepada yang lain. Jadi aku memindah apa yang ada di dalam kitab ini, apabila aku memindah pada kitab ini kepada orang lain. Artinya nasakh menurut bahasa itu memindah, ya, seperti perkataan para ulama, nasakhtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltu ma fihi ila akhir. Aku memindah apa yang ada di kitab ini apabila aku memindah sesuatu yang ada di kitab ini ila akhir, kepada yang lain. Itu nasakh menurut bahasa. Jadi yang pertama tadi menurut bahasa izalah, menghilangkan, itu nasakh. Yang kedua adalah memindahkan, itu nasakh menurut bahasa. Baik, kita pindah bahwa nasakh, an-naskhu wa syar'an, ay fi syar'i, menurut syar'i. Apa nasakh itu menurut syara'? Raf'u hukmin, mengangkat hukum atau menghilangkan hukum. Syar'iyyin, raf'u hukmin syar'iyyin, menghilangkan hukum syara', bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syariat, mutaakhirin, yang datang terakhir atau datang berikutnya, yang datang terakhir atau mutaakhir, yang
datangkan di akhir. Jadi an-naskhu menurut syara yaitu menghilangkan hukum syara, hukum syariat dengan hukum syariat, ya, dengan dalil syariat yang datang berikutnya. Jadi hukum yang ada di situ dihilangkan dengan hukum berikutnya. Raf'u hukmin syar'iyyin, menghilangkan hukum syara' bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, dengan dalil syariat yang berikutnya. Jadi hukum ini dihapus dengan hukum berikutnya, dengan dalil berikutnya, baik itu dalil dari Al-Quran maupun hadis. Nah, sekarang akan dibagi an-naskhu itu menjadi beberapa bagian. Di sini dibagi menjadi 4. Wa yanqasimun naskhu 'inda ba'dihim ila aqsamin. Wa yanqasimun naskhu, dan terbagi oleh nasakh itu 'inda ba'dihim, di sisi sebahagian mereka, yaitu para ulama usul, ya, ulama usul fiqh, ila aqsamin, kepada beberapa bagian. Qismun, qismani, aqsam, ini jamaknya, jamak taksir. Inda zorof, ya, zorof apa ini? Zaman makan. Di sisi makan. Inda mudhaf, ba'di mudhafun, dan ba'di mudhaf al-ha'u dhamirun barisun mutasil mabdul alal kasri fi mahalli jarri mudhafun, dan al-mimu ala matul jam'i. Nah, dibagi sekarang an-naskhu itu kepada beberapa bagian. Apa itu? Naskhur rasmi, menghapus tulisan, menghilangkan tulisan, memindah, ya. Naskhu di sini adalah menghapus. Naskhur rasmi, menghapus tulisan, wa baqaul hukmi, dan tetap hukum. Menghapus tulisan dan tetapnya hukum. Tulisannya yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis sudah nggak ada di situ, tapi hukumnya masih berlaku. Menghapus tulisan dan hukumnya masih ada. Nahwu contohnya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albat. Asy-syaikhu, dan orang yang dewasa laki-laki, wasy-syaikhatu, dan perempuan yang dewasa. Itu idza zanaya, ini maksudnya yang sudah menikah. Idza zanaya, apabila mereka berzina, apabila mereka berdua berzina, farjumuha, maka rajamlah oleh kalian albattah, ya, secara pasti. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, moga-moga meridhai Allah anhu daripadanya, fa inna qad qara'naha, maka sungguhnya kami qad qara'na, fa inna, maka sungguhnya kami qad qara'na, sungguhnya kami sudah membacanya, ya.
Rawahu Syafi'i, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Syafi'i. Wa ghairuhu, dan selain Imam Syafi'i. Waqad rahimah atau rojamah? Ada jim di situ, rojamah. Tulis, dibaca rahimah itu. Apa? Rojamah atau rahimah? Kalau rahimah, waqad rahimah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya telah mengasihi oleh Nabi kita Muhammad SAW al-muhsanaini, dua orang yang muhsan, artinya sudah menikah. Tapi kalau rojamah, waqad rojamah ya, rojamah, waqad rojamah. Ada jim? Yang punya jim siapa? Hah? Rojamah. Waqad rojama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini, dan sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merajam al-muhsanaini, dua orang yang muhsan. Orang yang muhsan itu orang yang sudah menikah. Muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim. Wahuma, dan keduanya al-muradu yang dimaksud bisyaikhi wa syaikhati, yaitu laki-laki yang sudah dewasa dan perempuan yang sudah dewasa, artinya sudah menikah. Tulisannya sudah dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Baik, itu contoh yang pertama. Yang kedua, wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Wa naskhul hukmi, hukumnya dihapus, wa baqa'ur rasmi, dan tulisannya masih ada. Nah, ini terbalik yang tadi, tulisannya dihapus, sudah nggak ada, dan hukumnya masih berlaku. Menghapus hukum dan tulisannya masih ada. Mana contohnya? Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Hukumnya ini udah nggak ada. Itu namanya naskhul hukmi. Hukumnya sudah tidak ada, tapi tulisannya masih. Mana dalam Al-Quran? Walladzina yutawaffawna minkum. Ada nggak dalam Al-Quran ini? Ada. Di surat Al-Baqarah ayat 240. Walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang diwafatkan. Yutawaffawna, dan orang-orang yang mereka diwafatkan minkum, dari kalangan kalian, wayadharuna, dan mereka meninggalkan azwaja, istri-istri, wasiyatan,
yaitu sebuah wasiat li azwajihim, bagi istri-istri mereka. Mata'an itu perbekalan, ya, barang, perbekalan. Ilal hauli, selama 1 tahun. Nusikha bi ayatin, dihapuslah dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Apa ayat pertamanya? Yatarabbasna ini. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Ayat yang ini tentang ini arba'ata ashhurin. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wal mutallaqatu yatarabbasu terus bukan, itu salah satu huruf. Ini iddah orang yang meninggal. Tadi kalau iddah orang yang meninggal yang pertama apa? Apa itu dalam Al-Quran? Itu orang yang meninggal dunia, iddahnya 1 tahun, itu kan? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihi mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Itu lanjutannya ayat ini. Nggak boleh keluar. Jadi harus dikasih perbekalan selama 1 tahun. Nggak boleh keluar. Harus dikasih makan. Ghairi ikhraj, tanpa dia keluar. Kecuali nanti dia bisa keluar kalau dia membutuhkan makanan. Ini harus nunggu iddahnya berapa? Selama 1 tahun. Nusikha bi ayatin, ini ayat ini dihapus dengan apa? Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Al-Baqarah 234. Coba cari. Al-Baqarah 234. Yatarabbasna, hendaklah mereka perempuan itu menunggu apa? Bi anfusihinna, dirinya mereka sendiri, arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ini iddah siapa? Ini iddah orang yang ditinggalkan oleh suami. Hanya ihdad, nggak boleh di situ berhias. Nah, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya. Dan orang-orang yang diwafatkan minkum dari kalangan kalian, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Maka perempuan itu menunggu dirinya mereka, ya, menunggu iddah maksudnya arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna, apabila mereka sudah selesai iddahnya, maka apabila mereka sampai ajalahunna, iddah mereka, ya, masa iddah mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian bima fa'alna, terhadap apa yang mereka kerjakan, fi anfusihinna, pada diri mereka sendiri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, di sini
Ini ayatnya berapa? Ayatnya 234. Ayat sebelumnya apa? Berapa? 240. Mana duluan nih? Mana banyak angka? Yang bawah. Seharusnya kalau ayat yang mana duluan sebenarnya? Yang seharusnya ya 200, yang 34 baru 240. Tapi ini tergantung asbabun nuzulnya. Jadi dalam penyusunan Quran itu yang dihapus itu duluan. Iya. Malah penghapusnya itu apa? Duluan apa belakangan penghapusnya itu? Iya, penghapusnya duluan. 234. 234 di surah Al-Baqarah. Yang hapus ayat itu loh, yang iddahnya selama 1 tahun. Agak belakangan dia. Ayat yang dihapus itu agak atas. Malah penghapusnya itu lebih dulu dia. Yang dihapus ayat 240. Yang dihapus ayat 240. Penghapusnya duluan. Ayat yang menjadi penghapusnya itu, nasikhnya itu di ayat 234. Nah, baik, kalau kita bicara di situ, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi orang yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia harus tunggu iddah 4 bulan 10 hari. Nah, disitulah perempuan yang nggak boleh berhias, nggak boleh dalam pinangan, nggak boleh dipinang, nggak boleh dipidang, karena dia masih dalam berkabung ya, masih dalam sedih. Malah haram hukumnya berhias bagi perempuan. Jadi harus menggunakan pakaian yang sederhana. Bagi siapa? Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Di situ disebutkan fa idza balaghna ajalahunna, maka apabila ya sampai ajalahunna atau selesai masa iddah mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Imam Syafi'i di sini atas kalian itu maksudnya para wali. Bima fa'alna, terhadap apa yang mereka kerjakan fi anfusina, pada diri mereka. Dan juga Fakhruddin Razi mengatakan, maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka kerjakan pada diri mereka sendiri. Artinya dia boleh berhias. Dia boleh berhias setelah selesai iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, ayat yang mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat bagi istri mereka. Kemudian apa? Mata'an ilal hauli, ya, perhiasan, perbekalan ilal hauli selama 1 tahun. Ghairi ikhraj, tanpa dia keluar. Jadi setahun di sini iddahnya. Setahun dan nunggu.
Maka ayat 240 ini nusikha bi ayatin, dihapus dengan satu ayat. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka menunggu, ya, dan mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menunggu iddahnya 4 bulan 10. Kalau iddah orang yang monofos sudah selesai, ada orang yang monofos. Monofos itu sudah selesai haid, diceraikan oleh suaminya. Maka iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Salah satu asyhurin. Kalau orang yang iddahnya orang yang belum haid, tetap salah satu asyhurin, 3 bulan. Yang belum pernah haid, atau mutahayyirah, wanita mutahayyirah, dia belum bisa membedakan ini darah apa dan sebagainya, bingung. Mutahayyir itu kan bingung artinya. Wanita yang mutahayyirah itu tetap salah satu asyhur, 3 bulan. Kalau iddahnya orang yang hamil, dicerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai biwad'il hamil, sampai dia melahirkan. Misalnya sekarang juga orang yang menikah kemudian suaminya meninggal, apakah berlaku 4 bulan 10 hari? Tidak. Dia begitu anaknya lahir, misalnya sudah besar umur 7 bulan, begitu 7 bulan meninggallah suaminya. Istrinya sedang hamil besar. Begitu dia ditinggalkan selama 1 bulan, anaknya ini lahir, maka cukup biwad'il hamli. Aulatil ahmali apa? Ajalahunna biwad'il hamli. Gitu. Jadi orang yang hamil itu iddahnya mereka itu biwad'il hamli, dengan dia melahirkan. Menaruh kehamilannya, maksudnya melahirkan. Meletakkan kehamilannya itu lahir. Gitu ya. Kalau budak, iddahnya berapa? Misalnya budak yang ditinggalkan mati oleh suaminya, oleh tuannya. Maka iddah budak itu adalah setengah dari 4 bulan 10 hari, itu berarti 2 bulan 5 hari setengah. Iddahnya setengah. Sekarang kan udah ada budak. Nah inilah nusikha bi ayatin, yang mengatakan iddah orang itu selama 1 bulan, selama 1 tahun, dihapus hukumnya. Hukumnya dihapus, tapi tulisannya masih. Nah, dinasakhlah ayat ini dengan ayat berikutnya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Bukan setahun lagi. Ya, bukan setahun dia menunggu iddah orang yang ditinggalkan oleh suaminya itu, tetapi 4 bulan 10 hari. Paham? Wa naskhul amrayni ma'an, dan yang ketiga menasakh 2 perkara ma'an bersama. Ka hadisil muslimi an Aisyata, seperti hadis Muslim an Aisyata, dari Aisyah. Karena fima unzila, adalah pada sesuatu unzila, diturunkan asyru radha'atin, 10 susuan, 10 kali susuan. Maklumatin, diketahui, yuharrimna, diharamkan akan dia. Jadi apa ini, apa yang dimaksud? Fanusikha, maka fanusikhna, maka dihapus, ya, bi khamsi ma'lumatin, dengan 5 kali
yang diketahui 5 kali susuan, yuharrimna, dia diharamkan, dia menjadi haram untuk dinikahi. Asyuru radha'atin ma'lumatin, ini apa? Berbicara tentang saudara susuan. Asyuru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali susuan sedotan hisapan yang diketahui, maka itu sudah menjadi apa? Yuharrimna, diharamkan, ya, akan dia untuk dinikahi. Ini 10 kali susuan. Nah, jadi 10 kali susuan itu menurut Imam Syafi'i bukan 10 anak itu, ini saudara susuan. Yang menyebabkan saudara susuan itu haram untuk dinikahi oleh siapa? Oleh saudaranya, saudara susuannya. Tapi umurnya itu adalah dianggap sebagai saudara susuan itu di bawah 2 tahun. Tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kenapa di bawah 2 tahun? Karena air susu itu akan menjadi makanan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bukan 10 kali hisap, misalnya anak itu menghisap air puting susu dari ibu susuannya itu, dihisap, kemudian lagi dilepas, dihisap, bukan begitu menurut Imam Syafi'i. Sekali susuan itu maksudnya sampai kenyang. Misalnya sekarang di ibu susuannya itu dikasih nyusu, dilepas, dia nyusu lagi dalam satu waktu itu dilepas, bukan begitu. Itu tetap dihitung menjadi 1 kali susuan, 1 kali isapan. Yang dimaksud di situ adalah sampai kenyang. Dalam 1 hari itu misalnya pagi dia nyusu di ibu susuannya itu, walaupun dia sering buka, dia lepas lagi, dia nyusu ke ibu susuannya, dia lepas lagi, dia nyusu ke ibu susuannya itu sampai kenyang, dihitung sekali. Terus lagi nanti siang, nanti lagi sore, gitu. Itu ada ayat dan ada hadis dari Aisyah, ya, yang menyebutkan saudara susuan itu apabila si anak itu yang disusui itu, ya, 10 kali sedotan, ya, 10 kali susuan maklumatin yang diketahui, maka itu adalah yuharrimna, dia diharamkan untuk dinikahi. Misalnya sekarang ibu itu punya anak, dia nyusu, ada lagi anak siapa, misalnya si fulan, dititip untuk nyusu di situ, ya, dititip. Nah ini sama-sama apa? Ya, sama-sama menikmati susu ibunya, gitu. Anaknya yang asli dengan anak orang ini. Nah ini boleh, besok ini yuharrimna, dia diharamkan. Diharamkan akan perempuan itu untuk dinikahi oleh anaknya si ibu itu dengan anak perempuan yang dititip untuk nyusu. Tidak boleh nikah, ya, tidak boleh nikah. Pada dasarnya boleh, karena dia sama-sama nyusu, itu yang menghalang mereka. Tak boleh nikah sama saudaranya. Misalnya ini lagi yang sesusuan ini nanti punya anak perempuan, tak boleh lagi nikah dengan anak perempuannya, dengan ibunya, ya sudah, ada yang menjadi penghalang. Itu yang disebut di hadis ini 10 kali hisapan susuan. Tetapi apa? Fanusikhna, maka dinasah dan dia bi khamsi ma'lumatin, dengan 5 kali
yang diketahui yuharimna 5 kali susuan itu sudah menjadi haram. Jadi yang mengatakan 10 kali susuan itu 10 kali isapan itu dihapus dengan apa? Dengan dalil berikutnya mengatakan 5 kali susuan. Bukan 5 kali sedotan ya, tapi 5 kali susuan. Sampai dia kenyang. Walaupun dia nyusu di saat itu, dia buka, nyusu lagi, buka, dalam satu waktu itu belum kenyang belum. Masih dihitung menjadi 1 kali. Kalau 2 kali dikatakan nggak saudara susuan? Belum. 3 kali, kemudian anak ini diambil, dia nyusu pagi, siang, sore, terus kemudian diambil oleh ibunya. Maka belum nanti ini menjadi saudara susuan dari anak yang sama-sama nyusu, anak asli dari ibu. Tapi besok lagi nyusu, besok lagi sudah lebih dari minimal 5 kali, apalagi lebih itu sudah menjadi saudara susu. Kan banyak ya sering temukan ya anak-anak dititip nyusu, ya dititip langsung nyusu. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, nggak bisa menjadi anak susu. Minimal umur yang dikatakan sebagai saudara susuan itu adalah umurnya di bawah 2. Karena itu akan menjadi darah dan menjadi makanan bagi anak itu. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, tak bisa jadi. Jadi umur berapa? Roni umur 3 tahun misalnya, disuruh nyusu sama ada orang itu punya anak perempuan. Roni tapi lebih dari umur 2 tahun Roni misalnya disusuin tidak bisa. Karena sudah lebih dari 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Kemudian sama-sama nyusu dan minimal 5 kali. Maka itu sudah menjadi saudara. Bukan saudara kandung, tapi saudara sesusu. Betul? Kalau ditanya, gimana umur 80 tahun? Nggak bisa jadi saudara sesusu. Minimal di bawah 2 tahun. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi kama taqaddama fi ayatail iddah. Boleh menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sebagaimana telah terdahulu pada fi ayataini sebenarnya itu, tapi dibuang nunnya karena mudhaf ilaih. Sebagaimana telah terdahulu pada 2 ayat tentang iddah yang tadi kan. Menghapus Al-Quran dengan Al-Quran. Mana yang dihapus? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Mana menjadi nasikhnya? Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Orang yang ditinggalkan mati oleh suaminya, maka hendaklah dia iddahnya 1 tahun, tidak boleh keluar min ghairi ikhraj. Nah, dihapuslah ini dengan ayat berikutnya. Orang yang ditinggalkan mati oleh suaminya, dia menunggu 4 bulan 10 hari. Betul? Oke, kita lanjut tinggal segitu. Wa naskhus sunnati bil kitabi, menasakh sunnah dengan Al-Qur'an. Menghapus sunnah, menghapus hadis dengan Al-Quran. Menghapus hukum hadis dengan Al-Quran. Seperti apa? Kastiqbali baitil maqdisi as-sabiti bis sunnatil fi'liyati fi hadisis sahihaini fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fis salati sittata. Jangan bilang sanata, ada enggak bilang sanata di situ? Tak pakai itu sittata. Sama dengan tadi itu, rohima itu, rojama bukan rohima. Kasih titik. Itu namanya khata' matba'i, salah cetak. Tulis titik di roha. Rojama artinya meraja. Kalau rohima artinya
mengasihi. Sama di sini. Sanata asyara syahran, tahun, kalau diartikan nanti Nabi kita Muhammad SAW istaqbalahu fi sholati, menghadap istaqbalahu apa? Ada bilang itu Maqdis. Istaqbalahu menghadap pada sholat itu, menghadap mana? Baitul Maqdis ya. Sanata asyara syahran, kalau bilang sanata asyara syahran, tahun 10 bulan. Tapi kalau bilang sittata, nun ditambahkan titik satu menjadi ta. Sittata asyara syahran, 16 bulan. Kita dari awal. Wa naskhus sunnati bil kitabi, menasah sunnah dengan Al-Quran, menghapus sunnah dengan Al-Quran, hukum sunnah dalam Al-Quran. Seperti apa? Kastiqbali, seperti menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina yang saat ini sedang dilanda ya musibah ya. Di saudara-saudara kita dibantai di Palestina oleh Israel. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan menjadi syuhada. Allah berikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tahul Fatihah. Bismillah. Jadi Nabi itu sholat menghadap Baitul Maqdis itu di Palestina itu selama 16 bulan. Itu kiblat pertama kita, Palestina, Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Apa dalam Al-Quran? Pasti semua hafal. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Ya, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Terus ini tidak pernah mulia akhir. Ya. Ulang. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wallahu bighafilin amma ya'malun. Ya'malun atau ta'malun? Ya'malun. Qad nara, kata Allah dalam surah apa? Baqarah. Qad nara, sungguhnya kami melihat. Qad nara taqalluba wajhika, engkau mengadah ya, menengadah nongak wajhika fis sama, kami melihat engkau menengadah mukamu ke langit ya Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika sama. Maka falanuwalliyannaka, maka hari ini apa? Falanuwalliyannaka, maka saya akan palingkan kamu. Falanuwalliyannaka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kiblat ya engkau ridhoi. Falanwalliyannaka qiblatan coba benar. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah
mukamu sekarang syatrul masjidil haram, menghadap ke masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka palingkanlah muka kalian ke masjidil haram. Terus dan sungguhnya orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamun, mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim. Iya, sungguhnya mereka mengetahui, orang-orang Yahudi dan Nasara itu, itulah yang benar dari Tuhan mereka. Wallahu bighafilin, dan Allah tidaklah lalai amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Nabi mana? Sini. Nabi itu berkiblat mana ayatnya? Ya. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguhnya kami melihat engkau apa? Palingkan ya, kami melihat apa? Sungguhnya kami melihat ya, engkau berpaling, ya, memalingkan mukamu ke langit. Maksudnya apa? Menengadah ke langit, dongak. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka kami akan memalingkanmu sebuah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Jadi seolah-olah Nabi itu apa? Seolah-olah Nabi itu bingung. Nabi itu bingung kehadap apa? Kehadap langit. Kalau sekarang kalau begitu, saya akan palingkan mukamu ya Muhammad kepada kiblat yang kau ridhoi, yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkan mukamu, wajahmu ya Muhammad, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum, palingkan muka kalian syatrah, ke arahnya, ke masjidil haram. Dan orang-orang yang diberikan kitab, wa innal ladzina utul kitab, itu Yahudi dan Nasara, la ya'lamun, mereka pasti tahu, orang-orang Yahudi dan Nasara itu, annahul haqqu min rabbihim, sungguhnya itulah yang benar dari sisi Tuhan mereka. Jadi sudahlah, pindah ke Masjidil Haram. Wallahu bighafilin amma ya'malun. Itu 16 bulan Rasulullah menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, 16 bulan. Lalu dipalingkan oleh Allah kiblatnya ke Masjidil Haram. Gitu. Nah, sehingga ini apa? Wanaskhu sunnah bil kitab. Wanaskhu sunnah bil kitab, menasakh dan menghapus sunnah bil kitab, dengan Al-Quran. Kastifibali Baitul Maqdis, seperti menghadap ke Baitul Maqdis, as-sabiti, yang tetap, bisunnatil fi'liyah, dengan sunnah fi'liyah, sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah fi hadis sahihain, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya Nabi, salawat dan kesejahteraan dan keselamatan atasnya, istaqbalahu, Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis, bis salat, pada salat, sittata asyara syahran, 16 bulan. Nusikha, dihapuslah hadis ini, dihapuslah hukum yang ada dalam hadis ini, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila
Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Sampai saat ini kiblat kita adalah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 144. Paham Herfan? Bisa dipahami? Berapa bulan kita menghadap Baitul Maqdis? Herfan, berapa bulan? 16 bulan. Nah, Nabi dulu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Siapa yang dimakamkan di Baitul Maqdis, Herfan? Manil anbiya alladhi yudfanu alladhina qad dufinu fi Filistin. Ahaduhum Ibrahim alaihi salam, Adam alaihi salam, Syam alaihi salam, Ishaq Yaqub alaihi wassalam. Jadi yang dimakamkan di Baitul Maqdis itu, di Palestina itu, ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Syam, Ishaq dan Yaqub. Kemudian Ismail, ya, Ismail dan Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Yakub juga di sini. Tidak dimakamkan Nabi Yakub di sini. Ya. Dan kenapa Palestina itu bisa disebut dengan Baitul Maqdis, ya, rumah yang suci? Karena di situ Nabi kita, di situ dia Mi'raj, ya, Mi'raj untuk mengambil perintah sholat yang dibawa 5 kali sehari semalam. Di situ juga dilahirkan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, tanahnya Ardul Muqaddas. Ardul Muqaddas, tanah yang disucikan. Tanah suci, tanah yang disucikan. Para nabi banyak, ya, yang lahir di sini. Baik. Itu sudah paham ya itu, ya. Nashus sunnah bil kitab. Hukum sunnah hadis itu dihapus dengan hukum yang datang dari Al-Qur'an. Wa nashus sunnati bis sunnati. Sekarang menasah sunnah dengan sunnah. Menghapus hukum sunnah dengan sunnah yang berikutnya. Ke hadis di Muslimin, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri atau kuburi di sini. Kuntu nahaitukum, adalah aku, kata Rasulullah, nahaitukum, melarang kalian, an ziyaratil qabri, untuk berziarah ke kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah oleh kalian ke kubur itu. Maka sekarang ziarahlah. Nah, itu maksudnya. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah, dulu. Tapi sekarang ziarahlah. Kenapa pernah dilarang? Karena dikhawatirkan meminta kepada orang yang meninggal dunia, orang mati. Tidak boleh kita minta sama orang yang mati. Kita meminta kepada Allah. Tapi tawassul dengan orang mati boleh. Tawassal tu bijahi Syekh siapa? Iqdi hawaijana, yassir umurana, gitu. Jadi kita tawassul dengan diri orang yang soleh. Bertawassul pada orang yang hidup dan orang mati boleh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh. Nah, karena dikhawatirkan akan melakukan kesyirikan, maka Rasulullah melarang
sampai kuat keimanannya, pemahaman akidahnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Aku larang kalian ziarah kubur, maka fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Jadi sunnah pertama itu melarang. Hadis yang pertama itu melarang, kemudian membolehkan. Ini namanya naskhul sunnah di sunnah. Menghapus hukum sunnah dengan sunnah berikutnya yang tidak boleh menjadi boleh. Menghapus hukum yang sebelumnya dengan hukum yang berikutnya. Yang sebelumnya tidak boleh, yang berikutnya boleh. Itu sama-sama. Ya, ada di hadis. Qala ba'dhum, dan berkata oleh sebahagian mereka, yaitu para ulama usul fiqh, yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Nah, tapi nanti ada istilah pendapat ya. Gak boleh Al-Quran itu menurut Imam Syafi'i gak boleh dihapus hukum Al-Quran itu dengan sunnah. Ini istilah. Karena apa? Ma nansakh bi ayatin aw nunsikha na'ti bi khairin minha. Ma nansakh, kami tidak menghapus di ayat satu ayat. Ma nansakh bi ayatin aw nunsikha, atau kami menghapusnya. Ma nansakh bi ayatin aw nunsikha na'ti bi khairin minha aw mislah, kecuali kami akan mendatangkan apa? Lebih baik lagi. Na'ti bi khairin minha aw misliha, atau seumpamanya. Inilah dasarnya Imam Syafi'i tidak boleh menghapus hukum Al-Quran dengan sunnah. Jadi lebih kuat Al-Quran dengan sunnah. Lebih kuat Al-Quran dengan hadis. Dalam Al-Quran itu adalah qat'i, pasti. Ya. Al-Quran ini adalah qat'i, dalil pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalil-dalil qat'i dalam hadis yang disebut dengan dalil hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu riwayatnya banyak. Yang meriwayatkan banyak. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh 70 orang. Yang kesemuanya tidak mungkin berbohong. Itu hadis mutawatir, terus bersusun dia. Yang tidak dikhawatirkan berbohong sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Nanti ada hadis ahad, itu yang riwayatnya satu. Bahkan Imam Syafi'i dalam mengambil istinbat hukum itu menggunakan Al-Quran, hadis, kemudian ijma. Ijma itu kesepakatan. Nah, dan di dalam hukum itu ada ijtihadnya yang dilakukan oleh mujtahid. Salah satunya mujtahid. Mujtahid itu siapa? Mujtahid seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai seorang mujtahid itu mengambil istinbat hukum ya, dari Al-Quran dan hadis. Di ijtihad, di bulan kata semua masuk hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang qat'i, produk hukum ya. Kalau sudah enggak ada ya, maka lalu menggunakan apa? Ijma, qiyas. Kedua ijma. Qiyas, dikiaskan hukum tersebut. Ya, sudah kita bahas kemarin qiyas kan. Nah, ini Imam Syafi'i nggak boleh menasakh Al-Quran dengan sunnah.
Karena Al-Quran itu lebih kuat daripada sunnah. Sumber hukum kita adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Al-Quran itu sudah pasti. Maka ada di sini di kitab Mabadi awal ini waqala ba'dhum, dan sebagian berkata oleh sebagian para ulama, yajuzu naskhul kitab bi sunnati, boleh menasakh kitab yaitu Al-Quran, menghapus hukum dalam Al-Quran itu bisunnah, dengan sunnah. Apa yang disebutkan qaulih ta'ala dalam firman Allah, seperti firman Allah Ta'ala yang lebih. Qaulih seperti firman-Nya Ta'ala yang lebih, firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara, apabila hadir datang, ahadakum, kepada kalian, apabila datang kepada kalian al-mautu, yaitu kematian, intaraka, jika ia meninggalkan khaira, yaitu kebaikan atau harta, intaraka khaira, ia meninggalkan harta, al-wasiyatu lil walidaini, itu berwasiat kepada kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat. Nah, diwajibkan atas kalian kalau kematian itu datang, jika ia meninggalkan warisan, maka boleh dia berwasiat kepada siapa? Kedua orang tua dan orang yang terdekat. Dari kalangan ahli waris itu maksudnya. Al-Baqarah ayat 18. Nusikha biqauli sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini katanya dihapus dengan sabda Rasulullah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam sabda hadis? Dalam hadis baginda Rasul, la wasiyata liwarisin illa, itu dah lanjutannya, illa ayyujizal warasah. Tidak boleh berwasiat liwarisin atau liwarisin. Ada alif di depan? Tidak ada. Liwarisin. Ada alif. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Liwarisin. Ada alif di depan. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris illa ayyujiza. La wasiyata liwarisin illa ayyujizal warasah, kecuali membolehkan oleh ahli waris. Contoh begini, dalam ilmu faraid ini kan ada yang mendapatkan warisan, ya, ahli waris, ya, ahli waris. Misalnya ada saudara, ada ibu yang ditinggalkan, ya, itu mereka dapat semua itu warisan. Kemudian apa? Bapak ini berwasiat kepada anak-anaknya atau kepada salah seorang dari anaknya, bahwa kamu besok akan dapat ini wasiatnya. Itu nggak bisa batal kalau ahli waris yang lain tidak merestui. Wah, nggak bisa. Dan ini sudah dapat bagian-bagian, saudaranya ini sudah dapat. Ada kemudian wasiat, kamu dapat ini semuanya 1 hektar. Gitu. Yang 1 hektar ini nanti dibagilah ke ahli waris yang lain, ke saudara-saudaramu, kalau ibumu begitu. Ini wasiat siapa? Wasiat almarhum semasa hidup. Maka apa?
Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Artinya bisa saja enggak, kalau tidak ada illa ayyuzizal warasah, kecuali membolehkan oleh ahli waris yang lain. Tapi kalau ahli waris yang ridho tidak apa-apa. Tapi kalau ahli warisnya ada setuju, maka nggak bisa dijalankan. Itu maksudnya la wasiyata liwarisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena akan menimbulkan kecemburuan. Sudah dapat 1 hektar, dapat lagi lidzakari mislul hazil unsayyain. Bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Ini bisa saja ini wasiat ini batal karena tidak ada kesepakatan, kecuali kesepakatan yang sudah tidak apa-apa. Itu ya. La wasiyata liwarisin illa ayyujizal warasa, kecuali membolehkan oleh ahli waris yang lain. Nah, ini dasarnya bahwa bolehnya menasah kitab dengan sunnah, bolehnya menghapus hukum dalam Al-Quran itu dengan hadis. Kan hadisnya tadi apa? Ayat Al-Qurannya bilang apa? Diwajibkan atas kalian apabila hadir kepada kalian itu kematian. Itu maksudnya datang kepada kalian itu kematian, jika meninggalkan kebaikan, maksudnya jika meninggalkan warisan, maka berwasiat bagi kedua orang tua dan kerabat terdekat. Berwasiat kepada orang tua. Ini, ya, semua orang tua dan kerabat terdekat, misalnya ada salah satu mereka, ya, berwasiat kepada kedua orang tua. Ini dasarnya. Jadi atau kepada kerabat terdekat, maksudnya ahli warisnya, berwasiat kepada kedua orang tuanya atau kerabat terdekat atau orang yang masih hidup ini. Bisa tidak dijalankan wasiat tersebut apabila ahli waris lain tidak setuju. Apabila setuju tidak masalah. Nah, nusikha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dihapuslah dengan firman, dengan sabda Nabi SAW, la wasiyata liwarisin, tidak ada jenis wasiat bagi ahli waris. Ini Al-Baqarah buka itu ayat 18. Ya. Ya. Ya kan? Dan lihat itu. Kutiba alaikum itu 182. 180. Nah, ini 18 dari hadis ini. Ayat 18. Ayat 18 Al-Baqarah. Nah, itu berapa itu? Coba dicek. Ini dia bilang Al-Baqarah, memang banyak salah cetak. Itu yang 18 siapa? Yang 180 berapa? Mana? Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. 180. Bukan 18 itu. Kasih titik lagi di depannya itu. 180. Ayo kita lihat ya. Kutiba alaikum. Nah, telah diwajibkan alaikum atas kalian semua idza hadara, apabila telah datang ahadukum kepada salah seorang dari kalian al-maut, kematian, in jika taraka ia meninggalkan khairan, kebaikan harta, al-wasiyatu yaitu berwasiat, lil walidaini untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin dan para kerabat, bil ma'ruf dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, itu kewajiban 'alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa. Ini dasarnya boleh
kita berwasiat kepada orang tua, berwasiat kepada kerabat terdekat. Untuk apa? Untuk memberikan harta. Misalnya untuk memberikan harta, wasiat nih nanti bagiannya ini untuk ini. Itu wasiatnya, ya. Sedangkan kedua orang tua itu dan kerabat terdekat itu termasuk ahli waris. Maka Rasulullah nusikha biqauli sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarisi. Tidak ada jenis wasiat kepada ahli waris. Karena kalau ada wasiat harta yang lain, sedangkan ini juga ahli waris, dia juga ahli waris, saudara-saudaranya ahli waris. Dia dapat bagian yang sama, kemudian ada lagi bagian yang lain. Ini jadi double masukan. Nah, ini yang menjadi kesenjangan. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, nggak boleh menasah Al-Quran dengan sunnah. Karena Al-Quran itu lebih qat'i, lebih kuat. Tapi di dalam kitab Mabadi ini sebagian ulama mengatakan boleh. Betul? Sudah 1 jam. Jadi insyaallah kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Ada yang tidak dipahami di sini? Sudah bisa dipahami? Tadi yang pertama itu menghapus tulisan tidak ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Ya, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha al-battah. Jadi seorang perempuan dan laki-laki yang sudah menikah itu rajamlah dia semua. Al-battah secara pasti. Maka Umar berkata, kami sudah membacanya. Dan Rasulullah SAW merajam al-muhsanain, telah merajam 2 orang yang perempuan yang sudah menikah, 2 orang yang sudah menikah. Kemudian hukumnya dihapus, tulisannya masih. Seperti orang-orang yang meninggal dunia, ya, kemudian meninggalkan istri, hendaklah dia berwasiat untuk, ya, istri-istri mereka mata'an ilal haul, dia harus diberikan bekal selama 1 tahun ini ikhraj, tanpa dia keluar. Tidaknya 1 tahun. Dihapus dengan ayat berikutnya 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Orang-orang yang diwafatkan dan mereka meninggalkan istri, hendaklah mereka perempuan-perempuan itu menunggu iddahnya, menunggu dengan dirinya itu apa? Iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kemudian menghapus 2 hukum, 2 perkara sekaligus, seperti saudara sesusuan tadi, 10 kali susuan dinasakh dengan 5 kali susuan. Kemudian menasakh sunnah dengan kitab, hukum dalam Al-Quran. Sunnah itu dihapus dengan hukum Al-Quran. Seperti Rasulullah, ya, sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian Allah memerintahkan langsung walli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian menghapus sunnah dengan sunnah. Untuk nahidu ma'aziyar berkubur fazurha. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarah. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan boleh menasakh Al-Quran, menghapus hukum Al-Quran dengan sunnah. Seperti yang tadi, kita boleh berwasiat kepada ahli waris. Sedangkan Rasulullah mengatakan nggak boleh berwasiat kepada ahli waris karena akan terjadi kecemburuan. Dapat warisan, dapat lagi bagian dari wasiat.
wasiat. Tadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh menghapus hukum Al-Quran dengan sunnah. Nggak boleh. Karena Al-Quran itu qat'i, lebih kuat. Ya, lebih kuat dari sunnah. Allah alam bisa. Besok kita bahas pembahasan yang ke-6 al-mujmal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal khatim bima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير. والحمد لله رب العالمين. Demikian hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.